Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa bersama-sama mengucap syukur atas semua penyataan yang indah yang Tuhan boleh adakan di dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami bersyukur setiap kesaksian terus menguatkan kami, bagaimana Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui kesaksian Pak Hage dan istri menolong kami untuk tetap melihat, mensyukuri, dan terus bersandar kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami ingin kembali mengatur kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus-Mu akan terus menolong setiap kami yang hadir pada sore hari ini, agar kami benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore. Shalom. Oke. Apa kabar? Oke. Oh, sekarang begitu ya? Oke. Oke. Ya. Oke. Apa kabar? Oke, ya. Puji Tuhan, saya juga minggu depan akan ke Korea Selatan. Yeay, gitu ya toh. Ya. Hah? Ya. Tapi tadi tawarannya menarik Kapadokia ya, Bu ya. Ya mungkin nanti saya ambil aja Kapadokianya. Asik. Gitu ya. Tunggu. Oke. Hari ini mana ya, kok nggak tampil ya? Oke. Loh. What happened? Apa yang kamu lakukan dengan PPT-ku? Apa yang kamu lakukan dengan PPT-ku? Mana gambarnya? Mana judulnya? Kamu pakai apa ini? PPT? Oke. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, judulnya emergency calling, ya, bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Apakah saudara sudah pernah mencet 112? 911? Belum, apalagi ya, di sini tidak bisa ya. Sebenarnya 911 atau 112 kalau di Indonesia itu adalah satu dialing number yang penting gitu ya. Apalagi kalau di Amerika, hampir semua keadaan genting mereka selalu kontak 911. Jadi 911 itu semacam nomor di mana memang itu disiapkan untuk bisa dihubungi oleh seluruh penduduk Amerika yang membutuhkan pertolongan dengan cepat gitu ya. Apapun, mau kucingnya hilang gitu ya, mereka biasanya kontak 911, meskipun yang datang bukan polisi tapi pemadam kebakaran gitu ya, untuk ngambil kucingnya mungkin ada di atas gunung jauh sekali gitu ya. Kucingnya mainnya jauh sekali. Oke. Nah, saudara, ketika saya bicara tentang 911 ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita gitu ya. Saya sih belum pernah menekan 112 ya, karena saya tidak tahu apakah memang literasi atau penyampaian informasi tentang kepentingan dari 112 ini menjadi salah satu solusi gitu ya untuk permasalahan yang ada, yang genting gitu ya, baik itu di rumah, di kantor, atau dimanapun. Buktinya seberapa besar dari saudara yang sudah pernah calling 112?
Di ruangan ini aja kayaknya nggak ada ya. Belum pernah sama sekali kan? Oh, oke. Lah, kalau ya tadi di Amerika ada naik ke 911 ya. Maksudnya itu menolong saya dan saudara untuk mengatasi satu permasalahan yang genting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu saya tenggelam di laut, saya pengen sebenarnya calling 911 gitu ya. Tapi HP saya itu baru, ya HP saya baru dan itu dibungkus nggak saya bungkus plastik ya. Nggak saya bungkus plastik karena saya berpikir bahwa saya akan sampai di satu pulau. Ya, pulau itu jadi saya pernah pelayanan di Nias. Jadi dari Sibolga menuju Nias itu naik kapal sekitar 7-8 jam. Dan jalur itu adalah jalur yang paling aman meskipun selalu ada badai. Jadi jalur yang paling aman tetapi selalu ada badai. Gitulah. Singkat cerita, nahkoda kami ini memang nahkoda yang belum cukup tua, namun sudah berpengalaman karena sudah sering kali gitu ya. Dan dia berpikir bahwa aku bisa melewati badai ini gitu. Nah, singkat cerita ternyata tidak bisa, saudara. Jadi kapalnya itu tidak bisa mengatasi badai itu gitu ya. Untungnya kapalnya cukup besar meskipun bukan ferry seperti yang kita naiki waktu ke Lombok gitu ya. Kapal kayu tapi cukup besar gitu ya. Buktinya bisa masuk ratusan orang juga dan ada sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi nggak ada mobil ya, apalagi pesawat terbang. Lah, singkat cerita saudara, jadi kami tuh kalut semuanya gitu ya. Apalagi saya yang nggak bisa berenang gitu ya, bukan keturunan Aquaman gitu ya. Jadi nggak bisa berenang saudara. Jadi satu hal yang saya cari itu adalah pelampung. Dan pelampung ini bisa paling tidak membuat saya itu kalau sampai saya tidak terselamatkan, paling tidak itu saya masih ditemukan gitu ya. Meskipun mungkin tinggal kepalanya doang atau mungkin tinggal horor banget sih Pak gitu ya. Nggak perlu disebutkan kali gitu ya. Tapi maksudnya paling tidak saya itu masih terkampul-kampul, masih bukan terkampul ya. Ya ngambang gitu ya, ngambang gitu. Lah, singkat cerita, saudara, saya mencoba mencari dan semuanya itu genting gitu ya. Dan tidak ada yang calling 911. Ya karena memang bukan di Amerika. Atau tidak ada yang calling 112, saudara. Lah, di saat genting seperti itu, posisinya sama seperti ini ya. Jadi saya berdiri, lalu di sebelah kanan saya itu berteriak, ya Allah, gitu ya. Terus yang di sebelah kanan saya itu berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Terus ada satu lagi yang berteriak, hei kamu ya, kalau lagi pas ada badai saja berdoa sama Tuhan. Waktu di darat nggak pernah, gitu ya. Orang ini gila, ya. Maksudnya ada orang yang berdoa minta tolong sama Tuhan, ya, malah dimarahin. Dan itu terjadi, saudara. Nah waktu itu ya saya sempat mikir, orang ini gila, kenapa ya gitu ya toh? Tapi memang ada teriakan begitu ya. Semuanya udah pada panik. Lah saya juga panik gitu ya toh. Panik karena saya barusan prewedding gitu kan. Jadi gimana ya preweddingnya gimana ini ya gitu ya toh. Jadi ndak gitu ya. Terus saya karena HP saya baru, bukan ini, HP-nya baru gitu, saya lihat itu, waduh, preweddingnya cakep juga ini ya gitu, sayang bagaimana ini gitu. Terus saya mencoba mencari saudara, finally saya dapat pelampung dan saya bersyukur Tuhan terima kasih gitu ya. Tetapi di dalam hati saya itu di dalam pikiran saya itu ada ketenangan yang luar biasa sehingga saya nggak panik. Ya. Dan saudara, saya tidak punya 911, saya nggak bisa telepon dan juga saya hanya bisa berseru dan berteriak kepada Tuhan. Gitu ya. Dan pada saat itu finally saya nyebur ke lautan gitu ya. Ya otomatis ke lautan bukan ke daratan, namanya nyebur ya. Namun ya ini tips ya, saya sudah sampaikan berkali-kali kepada saudara. Kalau kapal itu tenggelam, ya sebisa mungkin pakai pelampung dan segera meninggalkan kapal. Menjauh dari kapal. Kalau enggak saudara nanti terhisap. Dan saya sudah terhisap. Gini ya. Dan saya nggak tahu itu berapa galon itu sudah saya minum gitu ya. Jadi air laut sudah asin, anyir, tambah lagi oli gitu ya kan. Jadi saya nggak tahu itu perut saya. Tetapi ya gitu ya. Dan akhirnya tapi itu membuat detok yang luar biasa. Jadi sampai sekarang kalau ada makanan yang masuk ke tubuh saya dan saya nggak cocok itu langsung keluar. Ya sampai sekarang terjadi gitu ya.
Saya bersyukur ya, karena tenggelam. Kalau mau saudara seperti itu, tenggelam dulu. Enggak ya. Jadi emergency calling, panggilan darurat kepada Tuhan. Nah saudara, ketika saya mengingat itu, saya melihat kembali tentang bagaimana bahwa Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak selamat pada saat itu, ya mungkin saya nggak akan bisa berdiri di sini dan menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu punya emergency calling. Ya. Dan seringkali ya saya tidak tahu apa emergency calling saudara saat ini. What is your problem? What is your struggle? Ya saya nggak ngerti apa yang menjadi pergumulan saudara. Ya. Kemarin pada waktu saya ngajar di Gemis itu Gandhi Memorial Intercontinental School, gitu ya, murid-murid kelas 6 SD, itu saya sudah keras ngomong sama mereka, ya, karena saya cuma punya waktu 45 menit untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, dan saya tidak ingin melewatkan waktu itu sedetik pun untuk tidak menegaskan kepada mereka tentang luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya. Jadi saat hari ini kita akan belajar dari satu sosok pribadi yang menjadi Tuhan, yang menjadi tujuan dan juga menjadi teladan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Mungkin saudara berpikir bahwa kita punya nggak sih emergency call dalam hidup kita? Bukan 911. Bukan 112. Buktinya saudara, ketika saudara ada masalah, saudara nggak datang di 112 kan? Enggak. Ya. Next. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tentang emergency calling. Ya. Atau panggilan darurat kepada Tuhan. Seperti Ibu Destri kemarin. Tuhan, aduh, perokok, gitu loh. Suaminya ada jauh di sana pas waktu pagi. Ya, saya sampaikan lagi ya, pas waktu pagi di sana khotbah itu, saya ikut kaget ya. Nggak ngomong orang ini gitu ya tuh. Kalau istrinya masuk rumah sakit ya, pas waktu di mimbar waktu. Lah, yang pendeta satunya tanya sama saya loh. Loh, saya nggak tahu. Loh kan Bapak yang dekat loh. Emangnya dekat itu semuanya diceritakan kan nggak juga ya kan? Saya jadi bingung kan nggak ya gitu. Tapi itu satu hal yang luar biasa saudara, gitu ya. Jadi mari kita renungkan bersama bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berseru kepada Allah di saat-saat yang genting dalam hidupmu. Ujian, hubungan, mau hubungan dengan siapa saja. You and your parents, you with your brother, you with your sister, with your neighbors ya. Jadi kamu dengan bapakmu, kamu dengan ibumu, kamu dengan saudaramu. Kamu nanti dengan mertuamu, atau kamu sendiri yang mertua nantinya. Ya kan? Tetangga saya itu, dia mau menikah, tapi gak suka banget sama mertuanya. Lah kenapa begitu? Mertuaku itu wedok, cerewet Pak. Lah kalau begitu ngapain menikah? Lu kan aku gak menikah sama mertuanya Pak gitu. Ya kan menikah sama suamiku. Oke. Terus kamu bisa menerima suamimu, kenapa nggak bisa menerima mertuamu? Nah itu masalah saya. Dia bilangnya gitu. Oke, gitu ya. Lah saudara, apa masalah gentingmu saat ini? Dan kita belajar dari Yesus saudara saat ini, malam hari ini ya. Ada satu pernyataan di dalam Alkitab yang ternyata menunjukkan Jesus juga dialing emergency call. Ya, ternyata Yesus pun menghubungi emergency call. Menghubungi emergency call, saudara. Kenapa? Yuk. Ya. Yesus sendiri memberikan contoh hal ini dalam Injil Matius 27 ayat 46. Bukan. Buka. Yo, Matius. Matius pasal 20 berapa? 27. Bisa salah satu dari saudara membacakan? Ya. Ini satu pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh keturunan raja.
Ya enggak? Ini adalah satu pernyataan yang sebenarnya tidak perlu keluar dari mulut seorang Tuhan. Jadi ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Tetapi mengapa kata-kata Yesus ini, saudara, dicatat di dalam kitab Matius? Dan kalau saudara perhatikan di Alkitabmu, ya khususnya yang cetak, saudara nanti lihat di sana itu ada tertulis di dalam Markus, tertulis juga di dalam Lukas, tertulis juga di dalam Yohanes, saudara. Jadi semua penulis Injil menulis tentang hal ini, peristiwa ini. Ya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi, ketika itu peristiwa penting, itu akan banyak yang yang menulis, yang memberitakannya, saudara. Dan ini menjadi satu bagian yang penting yang ingin disampaikan kepada saya dan saudara. Yesus mengatakan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, dan dia mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tidak tahu apakah saudara sudah pernah mengalami sebuah peristiwa dalam kehidupanmu. When God keep silent. Ketika Tuhan itu sepertinya diam. Pernah enggak? Pernah enggak? Saudara itu ada di persimpangan. Ya, kalau persimpangan antara sini DP Mall, sini Citraland, enak gitu ya toh. Enak gitu ya toh. Ya. Tapi kalau persimpangannya ini pelayanan, ini istriku. Wah, gimana ini? Ya. Pagi kemarin berada di sana, saudara. Aku pulang atau aku ya sampai saya sendiri merasa keluh karena itu pilihan yang sulit, saudara. Ya, itu pilihan yang nggak gampang. Tapi saya bersyukur ya teman saya ini luar biasa. Luar biasanya bukan karena dia tidak pulang dan membiarkan istrinya dioperasi sendirian. Enggak, bukan itu maksud saya. Tetapi bagaimana dengan ketetapan hatinya dan kesepakatan dengan istrinya itu menjadi satu hal yang baik, yang bisa kita contoh sebagai pribadi yang mau melayani Tuhan. Dan itu tidak mudah. Nah, ketika saudara ada di saat-saat seperti yang Yesus rasakan ini, saudara, dia dipukul, dia dicambuk, saudara, dan dia diludahi oleh sesuatu yang benar-benar tidak beralasan sebenarnya dia menerima itu semuanya. Ya. Dan dia hanya bisa datang kepada siapa? Kepada Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Kenapa Allah engkau meninggalkan aku? Itu sebuah pernyataan di mana tidak ada lagi hal yang bisa dia lakukan selain dia hanya berserah kepada Allahnya. Ya. Mungkin kalau saudara tidak punya duit, saudara masih punya celana dan bisa digadaikan. Ya kan? Pegadaian, menyelesaikan masalah, tambah masalah. Yang benar, wong kita masih disuruh bayar lagi kan? Nah, ya. Dengan masalah, ya kan? Tapi itu sesuatu hal yang paling mudah dilakukan, ya. Saudara masih punya komputer, itu masih berlaku tuh ya. Punya kalung. Jadi sebenarnya masalah duit tidak menjadi masalah kan? Masih masalah, Pak. Kalau makanan menjadi masalah enggak? Ya masih, Pak. Gitu ya toh. Sampai waktu itu saya bilang sama anak-anak PPCC itu, siapa yang menyuruh kalian harus makan 3 kali? Enggak ada. Enggak ada rumusnya harus makan 3 kali. Makan sekali pun, tapi kalau udah kenyang ya sudah, itu cukup untuk 1 hari, enggak apa-apa, syukuri, gitu ya toh. Saya enggak tahu itu saran yang ekstrim atau enggak. Tetapi sekarang ini lumayan ya, sedikit kelihatan ya. Nah, ini intermittent ya, sudah 2 minggu ini saya ya. Jadi enggak gendut banget begini. Kalau dulu kan itu. Ternyata terbukti Pak, turun 3 kilo. Ya. Ya. Jadi Eli, mengapa engkau meninggalkan? Ini satu pernyataan Yesus yang disampaikan untuk menunjukkan bagaimana dia punya harapan yang besar kepada Allah.
even He is God. Meskipun kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi pada saat dia disalibkan, saudara, He is 100% human. Jadi dia adalah 100% manusia. Jadi dia seperti saya dan saudara merasakan kesakitan yang sama. Merasakan pergumulan yang sama. Itulah saya tadi dari awal mengatakan kepada saudara, kita akan belajar dari sosok pribadi yang adalah Tuhan, yang adalah tujuan, dan juga yang adalah teladan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dia menandakan begitu. What is emergency calling? Emergency, kalau dikatakan emergency, berarti sesuatu yang genting. Jadi saudara telepon ke sana 112, telepon ke sana 911, dan saudara akan mendapatkan what is your problem? What is your situations? Gitu ya. Apa yang menjadi masalahmu? Situasimu apa? Dan mereka akan mencoba. Dan telepon itu akan di-track secara mapping. Jadi saudara nggak kasih alamat jelas pun, itu secara sistem itu bisa ditemukan meskipun memakan waktu. Tapi ketika saudara sudah bisa kasih misalnya, di IOTA gitu ya. IOTA padahal satu dunia itu banyak juga kata-kata IOTA ya. Tapi kan ini konteksnya di Indonesia. Oh, IOTA cepat langsung ketemu dan orang akan mengirimkan itu. Nah, ini kita bicara emergency calling, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak secepat itu untuk bisa menolong saudara? Hah? Bisa enggak? Saudara telepon, Tuhan, aku butuh Engkau. Tunggu dulu ya, nak. Nggak bisa sekarang. Iya, tunggu dulu. Enggak, sekarang. Kalau enggak, aku nanti begini loh Tuhan. Kalau enggak, biasanya kan begitu ya. Kalau enggak, gitu ya. Padahal saudara kalau telepon 911, saudara nggak bisa bilang begitu, saudara. Kalau enggak kamu nggak datang ke sini, awas ya, aku datang yang aku yang akan datang ke tempatmu. Nggak mungkin juga, saudara. Pasti saudara, please come in, please, gitu ya. Help me, gitu ya. My family in danger, keluargaku dalam bahaya, gitu. Aku dalam bahaya. Tetapi kan seringkali ketika kita bicara sama Tuhan kan begitu. Tuhan aku. Lanjut. Mengapa? Emergency calling itu ya. Ini dibesarkan di sini bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan yang pertama. Emergency calling itu menunjukkan bahwa saudara itu punya satu-satunya tujuan di mana ketika ada masalah dalam kehidupan saudara, itu yang di-calling pertama kali. Ya. Dan kita begitu enggak? Dan di sini ya, Yesus ya di dalam Matius pasal 6 ayat 8 itu, karena Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya, dia itu ngerti, saudara. Namun kan seringkali kita ini muter dulu. Wah, aku bisa kok, gampang Tuhan, gampang gitu ya. Pas sampai ke sini, loh salah, balik lagi. Kok jalannya kayak orang tua ya? Nah, tapi saudara, kan biasanya begitu ya. Kita sukanya muter dulu. Atau kita sukanya apa? Oh, ini pasti bisa melakukan, ini solusi yang terbaik gitu ya. Dan 911-nya atau 911-nya Tuhan itu enggak menjadi satu prioritas dalam hidup kita. Padahal di sini firman ini mengatakan, sebelum kamu minta kepadanya itu, He already know you, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak datang kepada Dia karena kita merasa bahwa kita ini paling tahu terhadap hidup kita. Seringkali gitu enggak? Kadang-kadang malah kita yang bantuin Tuhan. Tuhan, jalannya itu enaknya gini loh Tuhan. Ke kanan, terus habis itu ke kiri. Lah beloknya itu kan aja cuma dua Tuhan, belok kanan dan belok kiri. Oh, benar ya. Jadi tidak bisa muter ini Tuhan. Kalau muter bahaya. Loh. Jadi yang tahu itu sebenarnya kamu atau Tuhan. Tapi kan Pak, doa itu kan harus detail. Jadi aku minta pasangan itu yang rambutnya kriwil-kriwil. Terus
ini Pak, hidupnya tuh sampai muter gini misalnya. Terus yang kulitnya itu eksotis gitu, aku nggak terlalu suka yang kulitnya putih gitu itu. Wah, kulitnya yang eksotis gitu Pak. Oh oke. Atau rambutnya yang pokoknya yang lurus gitu ya. Jadi kayaknya kita ini selalu apa? Terlalu mendikte Tuhan dengan apa yang kita ketahui, padahal kita sendiri nggak ngerti apa yang kita mau. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Emergency call, kedekatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan bagaimana saya dan saudara itu bergantung kepada Tuhan. It's not easy, tapi itu yang Tuhan mau. Ya, bukan saat ini toh, in your daily life, di dalam kehidupan saudara. Ya, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ya mesti. Tapi kan ini kalau 911 itu kan yang genting-genting aja Pak. Jadi kalau yang masalah-masalah sepele misalnya, oh aku mau beli sepatunya merek apa ya? Aku berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, sepatunya apa ya yang enak ya? Gitu. Kira-kira saudara tahu enggak jawaban Tuhan apa? Kira-kira saudara tahu enggak jawaban Tuhan apa? Ya, ya, wah itu ya. Cukupkanlah apa yang ada padamu, ya. Tapi kan kadang-kadang, tapi Tuhan, wah flat shoes itu lagi musim loh Tuhan. Daripada yang tinggi gini sakit kali kaki ini, gitu misalnya. Flat shoes, oke, ha? Iya ya, logatnya ya. Tapi bukan Rere. Tenang aja Rere, not you ya. Logat, kok bisa logat gitu aku ya? Oke, nah itu ya. Membawa ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Seringkali ketika kita buat dosa, kita ini seperti ada wall. Dan itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika saudara banyak buat dosa, ya saya bukan menyarankan saudara buat dosa, enggak, gitu ya. Tapi semakin saudara merasa bermasalah, semakin dekatlah dengan Tuhan. Jangan semakin dekat dengan pegadaian. Ya, semakin dekatlah dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini loh, biji rambutmu itu butir, helai rambutmu ini butir, emangnya salah? Iya ya, ekor gitu loh. Nah, helai rambutmu ini loh, dia tahu saudara. Ya. Jadi ketika saudara calling 911 Tuhan yang pertama kali, itu adalah dialing number yang tepat. Ya. Dialing yang pas buat saudara. Ini terus menguatkan iman kita. Yesus berkata dalam Markus ini ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja. Benar tak? Apa saja. Buktinya saya minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih. Tukang minta. Terus gimana coba saudara? Ketika saudara ada di saat seperti itu, momen seperti itu, saudara minta nggak dikasih, minta yang ini nggak dikasih, minta yang itu nggak dikasih. Malas berdoa. Mendingan ketemu sama temanku aja yang udah pasti-pasti. Tuhan aku lapar gitu ya, nggak dijawab-jawab. Tapi ketika ngubungi, Lia aku lapar, yuk makan mie ayam yuk. Nah, oh ternyata Lia jauh lebih menjawab pertanyaanku. Berarti saudara sedang apa? Mendoakan Tuhan. Tapi kan Tuhan bisa pakai Lia, oh ya amin gitu ya toh. Tetapi kan saudara tidak bicara dulu ya. Tapi coba saudara pikirkan itu ya, saudara berdoa kepada Tuhan, aku lapar gitu ya toh. Terus ujuk-ujuk ada temanmu yang datang, itu pertolongan Tuhan gitu ya. Atau saudara mungkin ya pura-pura, di sini ada makanan enggak ya gitu ya toh. Oh ada, wah puji Tuhan, itu jawaban Tuhan gitu ya toh. Tapi saudara, karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Terus apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Nah, namun pertanyaannya yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita itu mintanya sembarangan. Ya.
Dan Tuhan itu yang paling tahu. Ya kalau saya ilustrasikan, saudara minta helikopter, Tuhan kasih nggak? Nah, itu ya belum tentu. Terus buat apa helikopternya? Oh buat itu loh Pak, nanamin tanah sebelah itu loh ya. Capek kali itu pakai tangan gitu ya. Pakai helikopter kan enak cepet gitu kan, sudah selesai gitu ya. Ya tapi kan saudara bilang, loh katanya ini loh minta apapun dikasih kok. Bukan begitu juga kali Pak maksudnya. Ya, berarti kalau begitu saudara sudah tahu dong. Berarti kalau gitu mari kita berdoa dan pulang. Ya. Jadi apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebab Allah di sini sedang memberitahukan kepada saudara, begitu besarnya Allah itu siap sedia menolong saudara. Namun kan kita seringkali bicara tentang diri kita. Saya ini loh Tuhan. Saya itu maunya begini. Muda ganteng, tua kaya raya, matinya masuk surga. Kalau iya, amin, ya kan? Kalau enggak, Tuhan memang bermasalah dengan saya. Kan kesimpulannya terlalu cepat ya. Tapi kan seringkali kita begitu. Ujian selesai, puji Tuhan, ternyata revisi. Gimana Tuhan? Gitu. Gimana? Wah, gitu. Kena lagi deh. Ya kan? Gitu. Aku maunya sama dia Tuhan. Mau for the last of my life, entire life. Pokoknya sama dia. Bar. Gitu. Ternyata Tuhan gitu. Bukan dia. Yeay. Oke ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana saudara melakukan? Jadi percaya. Ya. Alasannya mengapa orang-orang Amerika itu ketika ada masalah dia calling 911? Menurut saudara apa? Ya karena mereka percaya bahwa calling 911 it will be solve their emergency problem. Dan karena itu akan menyelesaikan masalah mereka. Meskipun mereka harus menunggu, benar enggak? Mereka harus, you should hiding. Before the murder will kill you, you should hiding. Gitu ya. Sebelum pembunuh itu kamu harus sembunyi dulu. Saudara jangan menampakkan diri pembunuh. Ini loh pembunuh, berdiri ya. Ya enggak juga kan? Enggak mungkin kan? Ya. Jadi ketika saudara calling 911 dan 911 ngomong sama saudara, you should hiding. Kamu harus bersembunyi. Ya saudara harus bersembunyi. Padahal pembunuhnya sudah di situ tuh. Udah di depan pintu. Jadi saudara harus sembunyi. Ya. Dan seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan itu kepada saudara. Kamu harus berdoa. Come on. Saya itu sudah berdoa Tuhan. Tapi tetap seperti ini. Akhirnya apa? Intensitas berdoanya ditambah atau menurun? Naik atau turun? Turun saudara. Bahkan di konseling pun ya, mau konseling Kristen, mau konseling secara psikologi, kamu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sudah. Kan kadang kayak kita gemes sendiri dengan diri kita. Aku ini sudah berdoa, ikut PA, ikut melayani, bahkan kemarin terkampul-kampul di laut. Ya kan? Kurang apa aku Tuhan? Bisa enggak pertanyaan itu muncul kepada Tuhan? Itu sama seperti yang ditanyakan. Heli lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan seperti sebuah desperate man, ya, ada satu kegentingan di dalam hidupnya yang dia nggak ngerti lagi harus ngapain. Ya, bahkan ketika kita datang kepada Tuhan seperti itu, orang lain akan bertanya, atau orang lain akan, doa nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Dan kita harus hati-hati dengan itu. Doa masih dan akan selalu bisa, karena itu adalah
hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Berdoa tanpa henti, ya iya, harus. Ya. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di situ ada seorang wanita, dia itu butuh pembelaan. Jadi dari pembelaan itu dia mesti datang kepada pembelanya dan dia meminta. Dan dia terus meminta sampai hal itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu Pak Awe datang, ada satu hal yang menarik yang disampaikan di sana. Ketika saudara berdoa, berbicaralah kepada Tuhan dan tunggulah sampai kapanpun Allah berbicara kepada kamu. Seringkali kita berdoa lalu kita lupa. Ya kan? Dan kita nggak ngerti apa yang harus kita syukuri dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara berdoa untuk saudara bisa kuliah. Dan saudara saat ini kuliah di Semarang. Itu satu hal yang bisa disyukuri dan saudara bisa catat itu. Sehingga ketika saudara mandek, ketika saudara punya masalah, ketika saudara ada saat yang genting, saudara ngerti calling 911-nya itu siapa. Ya seseorang pribadi yang sudah memberi saudara kesempatan hingga sampai saudara duduk di tempat ini bersama-sama. Catat saudara. Tuhan sudah memberi saudara hidup. Ya. Berarti sekarang nggak ada usus buntunya lagi. Usus lancar. Ya kan? Saudara harus bersyukur masih punya usus buntu. Ibu sudah nggak ada usus buntunya. Saya juga harus bersyukur. Ya, makanya kemarin waktu saya bilang sama Justin, papa mau fasting ya, intermittent fasting gitu. Apa itu pak? 18 jam puasa, 8 jam makan seenaknya, gitu ya. Wah nanti nggak buncit lagi perutnya gitu. Pasti nanti mahasiswamu pada komplain. Loh kok mahasiswaku bukannya kamu yang komplain? Ya juga sih gitu ya. Jadi yang dibilang mahasiswa aku yang komplain gitu ya. Tapi ya bukan masalah tambah perutnya kecil enggak, tapi lebih kepada sehat ya. Dan saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang ya metabolisme saya jauh lebih baik gitu ya. Dan kalau di kantor enggak ngantuan. Ternyata ngantuan itu karena sarapan saya kebanyakan. Iya ya. Akhirnya sekarang enggak ngantuk lagi ya. Karena enggak sarapan ya. Karena enggak sarapan. Iya enggak sarapan tapi itu menyelesaikan masalah kan. Yang penting kan masalahnya selesai. Berdoa tanpa henti ya, menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Ya pasti ya, calling 911 itu alasannya itu adalah ada kekhawatiran yang muncul karena ada sesuatu hal yang genting dalam hidup kita. Tuhan, aku kalau nggak lulus tahun ini apa? Beasiswaku dicabut. Tuhan, aku kalau nggak lulus tahun ini, papa mama aku marah-marah. Dan beban itu bisa berakhir di tingkat 5 Paragon. Tahu maksud saya? Atau di atau di ruangan saudara dan saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. God, I have a problem. Tuhan, aku punya masalah. Support system teman-teman sekeliling ini, lingkungan komunitas ini penting. Bisa support saudara. Ketika saudara mulai terseok-seok gitu ya, bukan jalannya karena tua dan apa, tapi ya kayaknya penggambarannya tuh begitu lah ya. Karena sekarang lagi suka nulis cerpen soalnya, jadi bahasanya kadang-kadang begitu juga, terseok-seok, tertati-tati kayak gitu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi datang, tetapi harus ingat datang kepada pribadi yang tepat. Ketika saudara datang kepada orang yang nggak tepat, mau diar kayak. Ya, dan saya sudah mengetahui ada beberapa teman saya yang begitu. Ketika dia merasa, biasanya orang yang dia dekati itu adalah orang yang bisa menerima dia. Padahal saudara harus mengerti, orang yang menerima dia itu belum tentu membawa kebaikan buat kamu. Ingat itu. Ya, misalnya pencuri. Siapa yang paling bisa menerima pencuri? Hello. Ya pencuri kan? Apakah itu akan menyelesaikan masalahmu untuk tidak mencuri? No.
Tapi ketika kamu bergaul dengan pendeta, pendeta itu akan ngomong tentang pencuri dan kamu bisa tersinggung. Tetapi ketika kamu tersinggung berarti ada sesuatu yang harus dirubah dalam hidupmu. Tapi kalau kamu ngomong sama pencuri, ya oh enggak apa-apa bro, aku yang maling kok. Mau tiar ya? Ya enggak, saudara. Jadi kadang-kadang nyaman itu belum tentu membuat saya dan saudara bertumbuh dengan baik. Wah, aku nyaman be pacarku, enak gitu atau diajak kemana-mana oke, gitu atau mau tiar. Bu pendeta, maaf saya nggak bisa pelayanan lagi. Lah kenapa? Mau punya anak, gitu atau punya anak bu, gitu. Baik nangis gitu ya. Ya kita sebagai pendeta, waduh, langsung begini saudara, waduh. Calling 911. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Padahal 100% bukan salah pendetanya kan? Iya enggak? Tetapi sebagai mentor, sebagai hamba Tuhan, ya pasti ada sesuatu yang perlu dilakukan di sana. Tetapi sebagai pribadi saudara, personal, ya saudara harus menjaga diri saudara sendiri masing-masing toh. Oh ini karena Pak Pendeta gak pernah ngajarin kamu yang benar. Ya. Dan itu menjadi isu yang begitu keras saat ini di sekeliling kita. Apalagi saudara dalam mahasiswa. Ya. Menyerahkan segala kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu apa sih? Kok pertanyaannya nggak enak gitu Pak? Kayaknya menyepelekan gitu. Ya, saya tanya, kekhawatiranmu apa sih? Gitu. Nggak usah dijawab. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan aku khawatir tentang ini. Aku mau selesaikan dengan Engkau. Hari ini selesai. Amin. Hari ini selesai Tuhan. Aku mau hari ini selesai. Pokoknya pulang dari tempat ini kekhawatiranku selesai. Ya, lanjut. Nah ini ada beberapa emergency number ini ya. Jadi ketika saudara in sorrow, apalagi sorrow, bukan sorrow ya. Bukan. Itu ada ini, John 14. Ketika saudara merasa lonely atau merasa takut, di sini ada nih Psalm 23. Psalm 23 itu apa toh? Mazmur 23. Di sana dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu akan menunjukkan kepadamu ini loh nak, sing enak gitu kan. Tapi seringkali kan enggak enak tuh Tuhan gitu ya. Ini loh enak kimbab. Ya kan? Ini loh yang enak, getuk. Enggak Tuhan, kimbab yang enak gitu loh. Getuk itu paling enak ya. Apalagi kalau dikasih kelapa, terus dikasih gula, tapi nggak banyak-banyak ya. Nggak boleh makan gula sekarang saya. Banyak-banyak maksudnya, karena sudah manis. Oke ya. Ya, terus when you want peace ya, kedamaian, baca Matius. Jadi ini ada ya. Dan di Alkitabmu ini saudara, udah banyak nomornya. Jadi saudara tinggal dialing aja. Kalau mau, ini bisa diambil. Ini saya ambil dari web. Emergency number. Ini buku panduannya. Apa? Hubungan? Bisa. Pekerjaan? Bisa. Ujian? Bisa. Pertumbuhan? Bisa. Apalagi? Masalah dengan orang tua? Bisa. Masalah dengan diri sendiri? Paling bisa. Di sini ada. Ini ada nih. You feel down, you will worry, you are bitter. Saudara bitter tahu enggak? Ada kepahitan di sini. Kepahitan. Ya, dan ini kemarin saya tegaskan untuk anak-anak SMP dan SMA di Gemis itu. Karena saya tahu dari kecil mereka sering ditinggal oleh bapak ibunya untuk bekerja. Sehingga mereka apa? Hanya hidup dengan neninya. Ya. Dan bitterness itu bisa jadi terjadi di sana, kepahitan. Ya, karena ya itu tadi ya, selfish, danger, needs lifting, God seems far away. Di situ ada Mazmur 31:39. Jadi kalau Tuhan itu merasa jauh, bukalah Mazmur berapa? 139 ya toh. If you want assurance, bukalah Roma. Ini ada saudara, dan ini banyak, dan saudara bisa akses itu di HP-mu, bisa akses itu. Jadi jangan buka, Tuhan aku butuh nasihat ini, TikTok deh. Wah ini bagus ini. Wah hiduplah dengan
Ya. Saudara mencarinya di TikTok, wah ayo jangan. Saudara nyarinya di IG, ya jangan, carilah dulu di Alkitab. Dan kalau ada di IG dan lain sebagainya itu kan kata-kata bagus ya. Sepertinya bagus, bisa bagus. Ya, tetapi saudara harus kembali kepada Alkitab. Filter itu dengan Alkitab. Ya, karena apa? Ya dalil nomor saudara itu dari Alkitab itu. Oke, lanjut. Ya, ini ya. Ini saya kasih kata-kata yang provokatif. Berteriaklah, ojo berbisik. Kalau saudara dalam keadaan genting, saudara nggak mungkin berbisik. Tuhan, tolong aku. Nggak mungkin. Tuhan, tolong aku. Nggak mungkin saudara cuma berbisik kan. Tuhan, tolong aku. Tuhan. Bilang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku bermasalah Tuhan. Aku punya hal yang perlu diselesaikan Tuhan. Bilang begitu. Tapi jangan juga di trotoar sana. Terus habis itu, gelasnya mana? Tak taruh di sini lumayan. Jangan bisa teriak-teriak nanti itu dikasih 2.000, 3.000 gitu ya. Maksudnya apa saya katakan di sini? Berteriaklah, jangan berbisik. Jadi memang saudara itu benar-benar butuh Tuhan. Sehingga saudara itu datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Berteriak. Wah, ini dipraktekkan nanti malam ini ya. Di kamar saudara ya, yang bertiga ini yang susah. Tuhan! Pulang satunya yang masjid tadi itu. Ada apa? Enggak, aku lagi praktek apa yang dikatakan Pak Joyce. Wah. That's very funny. Tapi oke. Gitu, daripada saudara ngentut. Siap-siap ya Tuhan gitu ya. Nanti ke bawah pas tidur itu Tuhan. Lalu Lia positif. Nah, titiknya digituin ya. Berteriaklah saudara. Ya, tapi di sini dikatakan Tuhan itu tidak tuli. Tetapi dia suka mendengar suara kita yang lantang. Kenapa? Karena dengan suara yang lantang itu kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar butuh Tuhan. Ya enggak? Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita enggak mau mendengar suara-suara yang lainnya. Ini loh, masalahmu itu bisa selesai di sini. Kita mau fokus kepada Tuhan. Berteriaklah, ojo berbisik. Kalau genting berteriaklah, Tuhan tolong, gitu ya toh. Ya kalau masih di kamar masih banyak orang ya dalam hati, gitu, gitu ya toh. Gitu. Ternyata terapi ini baik, saudara. Saudara pergi ke gunung, saudara teriak, wah! Untuk kemarin saya pun nggak di sana nggak teriak begitu ya. Bapak ini nggak jadi datang, ini yang harusnya ya ada orang gila nah ini, tapi kok ganteng gitu. Oke. Next. Enggak belum next sih, belum. Oke ya. Enggak, bukan ganteng, sorry ya, itu fitnah kalau ganteng. Manis ya, manis. Ganggu Tuhan. Ya. Ini maksudnya apa? Ganggu Tuhan 24/7 hari. Ganggu. Masalahnya saudara nggak pernah mengganggu Tuhan dengan doa-doamu kan? Saudara terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Terlalu sibuk dengan kuliahmu. Terlalu sibuk dengan keluargamu. Terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Sehingga saudara hanya datang kepada Tuhan saat saudara ingat tok. Ganggu Tuhan 24 jam 7 hari. Dan Tuhan akan senang. Berarti kamu butuh aku. Ya enggak? Lawang pasanganmu aja loh. Dia maunya kol-kolan terus. WA-an terus. Lah kok Tuhan itu loh. Enggak. Ya Tuhan pasti mau begitu juga. Umatnya datang kepadanya dan menjadikan Tuhan itu satu-satunya. Di dalam hidupnya. Yes or no? Yes, saudara. Ganggu Tuhan 24/7 jam. Itu 7 hari. Ya toh. 911 itu bekerja begitu loh. Ya enggak? 911 loh saudara. Ini Tuhan. Jadi jangan dikasih sisa 24 capek-capek gitu. Tuhan aku capek, aku mau tidur, amin. It's okay, bagus juga gitu. Aku udah bangun Tuhan, terima kasih. Gitu ya. Kadang-kadang kalau saya di kampus pas waktu makan,
Ya kadang-kadang saya cuma godain ibu dapur gitu. Doa saya cuma begini, Tuhan terima kasih untuk makananmu, amin. Gitu. Terus, oh ya, saya jawab sendiri, oh ya Joyce, gitu ya. Ibu dapur langsung ketawa. Ganggu Tuhan 24 jam 7 hari. Berarti saudara make him as a priority in your life. Jangan kasih Tuhan sisanya. Yang lainnya oke. Berarti keluarga nggak penting. Oh penting. Pekerjaan penting, penting. Nah terus kamu makan dari mana? Dari saya. Saya aja juga sulit makannya. Misalnya ya. Lemparkan bebanmu, jangan hanya meletakkan. Wes gitu ya. Saudara tahu, lemparkan bebanmu. Ini satu pernyataan yang keras. Tuhan. Tuhan, inilah bebanku Tuhan. Gitu ya. Biasanya kan kita gitu ya, munduk-munduk gitu ya. Lemparkan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah siap. Itu apa? Pemaknaan figuratif yang ekstrim. Lemparkan. Dan Tuhan siap. Oke Joyce, ini bebanmu ya? Cuma segini. Ya, lemparkan bebanmu. Jangan hanya meletakkan. Tuhan bukan Tuhan apa? Ini ya. Tuhan itu bukan tukang pikul yang lemah. Kan biasanya beban itu kan perlu dipikul ya. Dan biasanya kita, Tuhan, kayaknya aku banyak meminta ya. Biarlah aku kasih separuh aja lah Tuhan. Biar yang ini aku bisa kok. Aku masih bisa, masih mampu. Masih mampu Tuhan. Iya, masih. Kalau sekarang enggak, lemparkan semua. Ini Tuhan bebanku. Tolonglah, aku enggak kuat lagi. Nah, nanti Tuhan akan hap. Oke, berarti kamu sekarang sudah fokus ke aku. That's good. Oke? Berteriak. Ganggu Tuhan 24 jam. 7 hari. Dan lemparkan bebanmu kepada Tuhan. Kan ada lagu sekolah minggu itu ya. Biur. Ya kan? Kalau buang ke laut ya, aduh. Tapi itu secara teologis kayaknya perlu dipertanyakan ya. Tuhan, apa gimana? Itu dan buang ke laut, biur. Gitu ya. Sangat bebanku dan buang ke laut. Oh, yang buat ke laut berarti Yesusnya. Oh, kita yang buat ya. Oke. Sekarang beban kita lemparkan kepada Yesus dan Yesus akan menangkapnya. Dan datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat dan aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Amin. Siap ya? Berteriak. Ganggu Tuhan 24 jam 7 hari. Dan lemparkan masalahmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menangkap itu. Ya. Karena kalau meletakkan itu ya. Kayaknya aku masih bisa Tuhan. Tapi kalau saya udah lemparkan, ini Tuhan, aku gak mau lagi masalah ini. Aku gak mau lagi. Tapi kalau sudah meletakkan itu kan, masih kuat aku Tuhan. Oke, aku masih Tuhan. Masih 50-50. Tapi kalau sudah dilemparkan, aku udah gak mau lagi ini. Berarti apa? Saudara menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Saya akan undang Pak Hage untuk berdiri di depan. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mau didoakan secara khusus, silakan saudara tundukkan kepala. Mungkin Diki bisa memainkan alat musik, bisa menolong kita untuk membawa malam hari ini. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Ada satu pujian yang baik sekali. Aku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagu itu ya? Kita akan nyanyikan lagu itu. Silakan saudara tundukkan kepalamu. Dan kalau di antara saudara ada yang mau meletakkan atau melemparkan bebanmu kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ada Pak Hage sebagai hamba Tuhan di tempat ini siap untuk mendengarkan saudara, berdoa bagi saudara.